Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus. Berjumpa lagi dalam sapaan firman Tuhan Jumat 3 Desember 2021 yang terdapat di dalam Sakaria 2 ayat 13. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 772 ayat 1 dan ayat 2. Kita berdoa. Syukur ya Tuhan, kami panjatkan di pagi hari yang indah yang Tuhan anugerahkan bagi kami pada saat ini Tuhan. Di mana ya Tuhan sepanjang malam Tuhan menyertai dalam istirahat kami, juga dalam tidur kami masing-masing. Terpujilah Engkau ya Bapa. Sebelum kami melakukan kegiatan kami di hari ini, terlebih dahulu Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan inspirasi kami sepanjang hari ini. Tuhan, ampunilah kami atas segala dosa dan kelemahan kami. Di dalam anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, kita bersyukur untuk pagi hari ini masih bisa menikmati hidup, menikmati waktu yang Tuhan berikan, dan kita akan diberkati melalui firman Tuhan, yaitu dalam renungan harian yang terdapat dalam Sakaria 2 ayat 13. Dalam bahasa Batak dikatakan, Pohomma nasa sibuk maradopo Jehovah, ainunga tersunggul ibana sian inganan ni habadionna. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, berdiam dirilah hai segala makhluk di hadapan Tuhan, sebab Ia telah bangkit dari tempat kediamannya yang kudus. Orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya setiap saat. Saudara yang kekasih dalam Kristus, saya akan memberikan judul renungan kita pada pagi hari ini, yaitu Allah yang bertindak. Ketika tembok Yerusalem dihancurkan oleh Nebukadnezar dan penduduk ditawan dan diangkut ke Babilonia atau Babel pada zaman Nabi Zakaria, di mana digambarkan kota Yerusalem telah runtuh dan berkeping-keping oleh Raja Nebukadnezar, sehingga bangsa Yahuda atau bangsa Israel harus terbuang ke Babilonia atau Babel selama 70 tahun. Bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah, tapi mereka terbuang dan
ditawan selama 70 tahun dalam buangan Babel. Dan kota Yerusalem yang sungguh-sungguh indah pada saat itu hancur berkeping-keping oleh Raja Nebukadnezar. Saudara yang kekasih dalam Kristus, namun setelah 70 tahun kemudian Allah melalui Nabi Zakaria memerintahkan supaya Yudea atau bangsa Israel kembali ke Yerusalem dari tanah buangan. Dan kota Yerusalem yang saat itu hancur lebur berkeping-keping, Allah membangun kemudian sehingga kota Yerusalem digambarkan kota yang sangat indah, kota yang asri, dan sehingga dikatakan kota itu menjadi tempat memuji dan memuliakan Tuhan bersama bangsa Israel pada waktu itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, bahwa Allah bertindak sesuai dengan rencana Tuhan bagi bangsa Israel. Di sana ada pemulihan. Kota dibangun kembali dengan tembok yang sangat kuat, yang sungguh indah, dan menjadi tujuan orang-orang yang percaya dan memuliakan nama Tuhan di sana. Tuhan bertindak dalam kehidupan bangsa Israel. Kalau Tuhan bertindak, tidak ada yang mampu menghalangi. Walaupun demikian hancurnya kota Yerusalem, tetapi ketika Tuhan bertindak dan memperbaikinya, maka akan menjadi kota yang indah, kota yang penuh kemuliaan, kota yang penuh dengan sorak-sorai dan tempat berlindung orang-orang Yahudi dan orang bangsa Israel. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, demikian juga dalam kehidupan kita pada saat ini. Mungkin kita mengalami seperti yang terjadi di Yerusalem. Mungkin kita mengalami suatu kehancuran. Mungkin kita mengalami akar kepahitan, kegentiran, kehancuran oleh kesulitan dan penderitaan yang kita alami. Tapi kalau kita berserah kepada Kristus, kalau kita menyerahkan segala persoalan kita kepada Kristus, Dia akan bertindak dengan adil dan bijaksana. Seperti dikatakan di dalam Keluaran 14 ayat 14 dikatakan, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam. Segala permasalahan yang kita hadapi, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ketika kita menyerahkan segala persoalan hidup kita kepada Kristus, Dia akan bertindak sesuai dengan rencananya, sesuai dengan keahlian Allah kepada kita. Dan mungkin pada hari ini, ketika kita melaksanakan aktivitas kita, ketika kita melakukan segala kegiatan-kegiatan kita, kita menghadapi berbagai-bagai hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita di pagi hari ini, menyapa kita di pagi hari ini, supaya kita diam dan berdoa dan bekerja dalam kehidupan kita. Dan Allah akan bertindak, karena Allah akan membantu kita, karena Allah menolong kita, asalkan kita mau berserah diri, mau menyerahkan hidup kita, hidup anak-anak kita, hidup keluarga kita, hidup gereja kita, hidup bangsa dan negara kita ke dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan mampu mengubah segala sesuatu atas kehendaknya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, dengan judul renungan yang saya berikan, Allah yang bertindak. Allah yang bertindak dalam kehidupan kita. Jangan tanyakan tindakan Allah yang akan kita alami, tetapi pasrahkanlah dirimu akan tindakan Allah pasti yang terbaik dalam kehidupanmu sepanjang hari ini. Karena firman Tuhan adalah ya dan amin. Kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan bersama-sama
Kiranya firman Tuhan yang kita renungkan bersama-sama di pagi hari ini menjadi kekuatan, menjadi inspirasi dalam kehidupan kita sepanjang hari ini. Bersama Tuhan kita mampu melangkah, bersama Tuhan kita mampu berkarya, bersama Tuhan kita mampu menyelesaikan segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, apapun pekerjaan kita saat ini, hari ini, apakah seorang pekerja, apakah seorang pengusaha, apakah seorang pelajar, apakah seorang mahasiswa, biarkanlah Tuhan bertindak dalam kehidupanmu. Karena Tuhan akan memberikan yang terbaik, karena Tuhan akan bertindak dan memberikan apa yang terbaik bagi kita yang mau menyerahkan dirinya ke dalam tangan pengasihannya. Biarlah firman Tuhan ini menjadi motivasi dalam kehidupan kita, dalam melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang percaya, dimanapun Tuhan tempatkan kita sepanjang hari ini berada dan bekerja. Immanuel, Allah beserta kita. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan atas pertolongan dan anugerah yang kami terima, atas kebaikan Tuhan dalam penyertaan kehidupan kami Tuhan. Kami percaya dan yakin ya Tuhan, Allah akan bertindak, akan memberikan tindakan yang terbaik bagi anak-anak yang mengasihi Engkau ya Tuhan. Karena judul renungan pada pagi hari ini, Allah yang bertindak. Biarlah Tuhan segala rencanamu, segala rancanganmu bagi kami Tuhan adalah tindakan yang membawa kami dalam sukacita Tuhan. Khususnya Tuhan, jemaatmu HGWP Jalan Lurah yang pada hari ini akan beraktivitas Tuhan. Biarlah Tuhan bertindak atas keselamatan, bertindak atas kesuksesan, bertindak atas kesehatan dalam rancanganmu ya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan bahwa rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera bagi kami Tuhan, bukan rancangan malapetaka. Kami menyerahkan segala aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan ke dalam tangan pengasihan. Biarlah kami Tuhan dapat bekerja, dapat melaksanakan segala tugas kami dengan tanggung jawab Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan menolong kami dalam setiap pekerjaan. Terlebih-lebih ini Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami Tuhan, yang sekolah, kuliah, dan yang bekerja Tuhan. Kiranya Tuhan melindungi mereka, memberikan mereka keselamatan, dan menjaga mereka dalam setiap aktivitas mereka Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami adalah orang berdosa. Kiranya Tuhan mengampuni segala dosa dan kelemahan kami. Hanya di dalam anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.